Saudari dan saudara yang terkasih, boleh dikatakan sejarah terulang berkali-kali. Dahulu kala, hidup dunia ini manusia seenak sendiri saja. Dia mencari kesenangan sendiri. Dia memperbudak orang-orang lain. Dia merampok kekayaan dari alam semesta. Dia seorang egois kelas kakap. Yang pentingnya saya menjadi happy, saya menjadi bahagia. Yang lainnya berarti sejauh manakah mereka bisa membantu saya. Maka terjadi keakuan, keserakahan, penghancuran alam semesta. Untung ada Allah yang tetap dari dulu mencintai manusia dan alam semesta. Maka Allah itu menghukum manusia yang menghancurkan alam semesta. Manusia itu tidak layak menikmati kebahagiaan dan tak mungkin mencari kegembiraan, sukacita dalam hidupnya. Terjadi peristiwa air bah. Terjadi peristiwa yang kita kenal Nabi Nuh. Terjadi banjir yang besar. Sehingga apa saja yang ada di dunia, dari alam semesta sampai semua manusia mati, tenggelam dalam air. Untung ada undangan dari Allah kepada Nabi Nuh. Tolong selamatkanlah keluargamu. Tolong selamatkanlah binatang-binatang yang saya tunjukkan kepada kamu. Bikin perahu, bikin kapal. Supaya kau selamat terhadap banjir yang dahsyat yang menimpa dunia kita ini. Kehancuran total. Dan Nabi Nuh nurut. Dan sesudah melama 40 hari, 40 malam, hujan terus menerus turun, akhirnya berhenti. Semuanya sudah mati. Tidak kelihatan apapun selain daripada di mana-mana air yang menghancurkan. Air itu mulai surut. Dari beberapa waktu, Nabi Nuh mengeluarkan burung. Coba lihat, apakah sudah ada hijau, sudah ada harapan, sudah ada hidup baru di dunia ini, tidak. Burung kembali, kosong. Belum ada tempat di mana dia dapat bersarang. Akhirnya dia melepaskan burung merpati. Dan burung merpati kembali. Di dalam mulutnya ada setangkai hijau. Artinya ada hidup baru. Burung merpati membawa kembali hidup baru. Maka sesudah air itu turun, Musa keluar, Nabi Nuh keluar. Ada hidup baru berkat berita yang disampaikan oleh burung merpati kepadanya. Manusia diberi kesempatan yang baru. Jangan mengulang, jangan menjadi egois. Jangan hanya hidup bagi dirimu sendiri saja. Jangan suka merampok alam semesta. Jangan suka memperbudak sesama manusia. Melainkan hidup untuk melayani dengan rendah hati. Dan Nabi Nuh dengan manusia yang baru berusaha berbuat demikian. Tapi entah untuk berapa lama. Gampang-gampang manusia jatuh lagi. Datanglah Yesus dari Nazaret. Dia dibesarkan dalam suatu dunia di mana manusia yang satu memperbudak manusia yang lain. Di mana tokoh-tokoh agama memberi beban kehidupan dosa kepada sesama umat. Hidup tidak enak. Dan Yesus itu lahir di situ. Dia merasa terpanggil, bingung dia. Saya kiranya harus berbuat apa? Apakah saya juga harus hidup seperti kebanyakan orang hanya memikirkan diriku sendiri saja, atau ada suatu tugas yang lain yang Tuhan percaya kepada saya? Dan sambil merenungkan, mencari arah, mencari panggilan tujuan hidupnya, dia berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Mendengarkan khotbahnya, mendengarkan seruannya, supaya kita berubah. Jangan hidup terarah kepada dirimu sendiri saja. Arahkan hidupmu kepada penyelamatan, keselamatan orang-orang lain. Dan Yesus tertarik. Mungkin itulah panggilan hidup saya. Dan sambil mengatakan demikian, ada burung merpati datang kepadanya.
Mulalah dengan cara hidup yang baru. Jangan menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang-orang lain. Jangan merampok, jangan memperbudak, jangan berbuat jahat kepada mereka. Mereka bebas sekali mereka. Ampunilah mereka supaya dosa mereka diampuni oleh kemurahan Tuhan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun kepadanya, mengundang Yesus untuk menjadi manusia melayani. Dalam bacaan pertama disebut Ebed Yahweh. Ebed Yahweh artinya hamba Tuhan. Dialah ungkapan dari kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah apa? Kehendak Allah supaya semua manusia menjadi bahagia dalam pelayanan, bukan dalam keserakahan, bukan dalam memikirkan diri sendiri, melainkan untuk berbuat baik kepada alam semesta, kepada sesama manusia. Dan Yesus itu mendapat pengikut-pengikutnya. Tetapi Yesus mendapat banyak sekali tantangan-tantangan. Banyak orang-orang tidak senang dengan Yesus. Mereka lebih senang hidup untuk diri sendiri saja. Mereka lebih senang untuk menjadi, asal saya menjadi bahagia, asal saya menjadi kaya, asal saya selamat. Lalu Yesus itu terbalik. Burung merpati, Roh Kudus, lambang perdamaian. Berdamailah dengan sesama manusia. Ampunilah dia supaya dia selamat dan bahagia. Tapi betapapun juga gereja berkembang, pengikut Yesus tambah banyak, tapi ada saja godaan-godaan. Lahirlah kurang lebih 1000 tahun yang lalu di Italia seorang bernama Franciscus dari Assisi. Seorang pemuda yang kaya raya. Dia suka playboy, suka memperbudakan orang-orang lain, suka memamerkan kekayaannya, suka mabok-mabokan, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Sampai pada suatu hari dia didatangi oleh Allah, dipenjara. Dia merasa ada sesuatu di atas kepalanya, seakan-akan ada burung merpati di atas kepalanya. Mulailah sekarang ini juga dengan hidup yang baru. Ubahlah, bertobatlah. Jangan lagi arah hidupmu terarah kepada dirimu sendiri, tetapi pada pelayanan kepada sesama manusia. Dan Franciscus berubah 100%. Kekayaan-kekayaannya dibagi-bagi kepada orang-orang yang miskin. Maka dia sebut orang yang mencinta orang miskin. Si poverello, orang miskin. Dananya sangat sederhana, miskin sekali. Apa saja yang ada padanya dibagi-bagi kepada sesama manusia. Asal kau menjadi bahagia. Biar saya menderita, asal kau menjadi bahagia. Dia juga berdamai dengan alam semesta. Serigala yang ganas disapa, sahabatku. Diberi makan, sehingga dia berdamai dengan binatang-binatang yang buas. Dia juga melihat matahari, melihat bulan, melihat alam semesta. Saudara matahari, saudara bulan, saudara bunga, semualah saudara satu sama lain. Kompak. Terjadi dunia harapan yang baru. Berkat apa? Berkat adanya burung merpati, Roh Kudus, bisikan Allah padanya. Ubahlah arah hidupnya. Bukan lagi pada dirimu, egoisme, keakuan sendiri, tapi untuk pelayanan dengan rendah hati kepada orang lain. Dan pasti kita ingat, baru berapa tahun yang lalu hiduplah di tengah-tengah kita seorang paus yang hebat, Paus Franciscus almarhum. Kita seringkali melihat gambar di mana dia di tangannya selalu ada burung merpati yang putih. Burung merpati yang putih mengajak dia, tolong berdamailah di antara semua umat yang beragama. Maka dia datang pada Kiai Haji, bicara bersama-sama, sama-sama menandatangani suatu persetujuan untuk bersatu menyelamatkan dunia. Dia mendatangi orang-orang mengungsi yang tidak mempunyai tempat untuk tinggal, malah menerima mereka di Vatikan, di rumah di negara dia sendiri, Vatikan. Dia orang yang suka mengunjungi orang-orang yang penjara, yang dibuang oleh sesama manusia dicap sebagai orang berdosa. Dia mendoakan, mencuci kaki mereka. Paus Franciscus dikagumi oleh semua orang.
Akhirnya semua orang tahu, mestinya kita semua niru contoh teladan ini. Dari Fransiskus dari Assisi, dari Paulus Francis, dari Yesus, dari Nabi Nuh. Berkat burung merpati, berkat Roh Kudus yang mau membantu kita sekalian. Sekarang, sejarah terulang. Terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di sekitar kita ini. Dari perang di mana-mana saja. Dari orang-orang yang hanya mikir diri sendiri saja, egoisme, cari kekuasaan, cari sukses untuk diri sendiri, menghancurkan harapan kemerdekaan negara-negara lain. Kita lihat bagaimana di sekitar kita banyak banjir, bagaimana Sumatera hancur, bagaimana di Jawa Tengah, di mana-mana desa-desa yang kebanjiran. Mungkin gara-gara manusia sendiri. Mungkin gara-gara manusia kurang sayang kepada alam semesta. Gara-gara mungkin manusia itu hanya memperbudak apa saja yang dipercayai kepadanya. Semoga saja Roh Kudus boleh merpati turun pada kita juga. Berbisik dalam hati kita. Berubahlah menjadi pelayan yang sangat sederhana untuk mengutamakan orang-orang lain. Berdamailah dengan alam semesta. Supaya akhirnya sesuai dengan himbauan dari Paulus dalam ensiklik Laudato Si, pujilah Tuhan melalui alam yang indah, melalui relasi yang baik yang satu dengan yang lain. Bukan hal yang gampang. Banyak godaan, banyak kuasa dari roh jahat yang mengganggu kita. Tapi Roh Kudus lebih kuat asal kita mau mengaminkan bisikannya, menerima burung merpati yang mau membimbing kita kepada pelayanan dengan rendah hati. Semoga demikian.